Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal musyahidinal kiram, pemirsa Nasional Televisi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di program kesayangan kita, tentunya program Qalbun Salim. Kali ini saya tidak sendirian, ya, tentunya bersama para dai muda, kiai muda, Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya Iqbal Fatoni ditemani oleh salah satu narasumber yang khusus membahas tentang Sunan Wali Songo, ya, siapa lagi kalau bukan Gus Anas. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Gus Iqbal. Sehat Gus Anas? Alhamdulillah sehat. Ini cuacanya hujan ini tetap fit ya? Fit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hampir merata ini hujan. Iya, merata. Saya kemarin sampai ke Surabaya itu ya, rata Gus. Rata ya. Rata. Alhamdulillah. Semoga menjadi hujan rahmat ya untuk kita semuanya. Baik pemirsa, kali ini kita di tema tentang Islam Nusantara yang membahas tentang Sunan Wali Songo. Sudah banyak sesi sebelumnya dibahas, mulai Sunan Ampel sampai terakhir kemarin kita membahas Sunan Kalijogo ya Gus ya. Betul Gus. Kali ini kita membahas Sunan Kudus. Ya. Kudus. Sunan Kudus, terkait siapakah Sunan Kudus dan bagaimana perjuangan beliau di Nusantara ini untuk mengembangkan keislaman dan peran-peran beliau di Nusantara. Kita dengarkan dari paparan Gus Anas. Baik Gus, sebelumnya mungkin sebelum dipaparkan kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Gus Iqbal. Sama-sama. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah MTV. Jadi kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Anas dan juga tentunya host kita Gus Iqbal dengan program Qalbun Salim. Jadi ini adalah kita membahas tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus. Iya. Atau Raden apa namanya? Ja'far Shadiq. Iya. Jadi ketika kita melihat sejarah, banyak sekali sejarah atau silsilah itu yang menulis tentang silsilah beliau. Jadi ada yang menulis banyak versi, tapi yang paling kuat itu adalah beliau ini masih satu keluarga. Kalau diruntut dengan Sunan Ampel itu ketemunya kakeknya ya. Ya. Kalau berarti cucunya Sunan Ampel kira-kira gitu. Cucunya Sunan tapi Ampel. Beliau dari adiknya Sunan Ampel. Dari adiknya Sunan Ampel. Ya, setelah itu beliau ayahnya itu Sunan Ngudung. Sunan Ngudung. Iya, Sunan Ngudung adalah salah satu panglima perang pada waktu itu dari Kerajaan Demak. Dan kerajaan Islam waktu itu ya. Kerajaan Islam Demak ya. Ya. Demak. Berarti sudah akhir-akhir Majapahit itu sudah Gus ya. Ya memang itu salah satu pejuang yang mengalahkan itu adalah Sunan Kudus itu sendiri. Sunan Kudus. Berarti ini apa tokoh Tokoh beliau ini dari ayahnya sudah menjadi panglima perang. Jadi ketika ayahnya gugur melawan Majapahit pada waktu itu kan berpindah-pindah, tapi pas pada waktu melawan Majapahit di Kediri. Jadi gugurnya di situ digantikanlah Sunan Kudus ini. Oh, berarti mulai sejak ayahnya itu sudah panglima perang begitu perang, ya. Artinya pejuang militer begitu kira-kira. Ya, beliau memang ketika perang menjadi panglima perang, tapi kita nggak perang, beliau menjadi imam masjid di Demak itu ya. Jadi ini menarik karena ini sangat kalau diruntut beliau ini secara silsilah masih ada hubungan kakek dari Sunan Ampel, tapi istrinya itu beliau salah satunya putra dari Sunan Bonang.
Jadi kalau generasi ke berapa itu? Sunan Ampel, Sunan Bonang putranya, berarti generasi ketiga. Generasi Ya, ketiga. itu termasuk masih masuk jajaran Wali Songo. Masih satu organisasi Iya, itu. satu. Memang dulu kan Gus, ketika Sunan Gudung juga masuk jajaran Wali Songo. Iya. Tapi setelah Ayahnya ya? Ayahnya. Jadi setelah gugur digantikanlah Sunan Kudus ini. Jadi yang menarik Berarti ayahnya ini ya juga termasuk muridnya Sunan Ampel ya? Ya masih saudara, masih saudara ya. Apa istilahnya kan keponakan. Keponakan. Iya. Karena Sunan Kudus tadi adalah adik dari cucu dari adiknya. Iya, yang ada di Gresik itu. Jadi beliau juga nyantrinya di Ampel Denta, tapi di situ tertulis ada beberapa sejarah itu kalau dilihat dari jauhnya silsilah itu kemungkinan cucu ke kakek ya. Ya, mondoknya di Ampel Denta, tapi belum tentu ketemu dengan Sunan Ampel. Nah ini. Jadi Sunan Kudus ini sangat luar biasa karena memang di samping beliau ini juga panglima perang, beliau ini juga seorang pembisnis, saudagar lah. Saudagar. Iya, pembisnis. Dan juga beliau ini seorang pendakwah yang sangat toleransi. Jadi menerima tradisi-tradisi yang sudah ada itu tidak merubah atau menghilangkannya sama sekali ya. Ya hanya yang jelas tradisinya ada tapi dirubah dengan syariat Islam. Nah, ini adalah perjuangan Sunan Kudus. Artinya sangat kompleks sekali kalau ulama zaman dulu Gus ya. Bukan hanya sekedar ngaji di dampar ya atau jadi imam masjid, tapi juga pejuang, juga bisnis begitu Gus ya. Ya memang kita juga beliau ini ketika perang menjadi panglima perang. Jadi ketika tidak ada perang lagi santai, tergantung kondisinya ya. Kalau ini sepertinya mengharuskan jadi panglima ini. Ya, beliau turun langsung memimpin perang karena memang menggantikan ayahnya. Memang ayahnya itu gugur. Kalau dulu itu kan simbol gugur itu kan dipenggal kepalanya, Gus. Dipenggal kepalanya. Ya, kalau sekarang mungkin kalah politik. Diantarkan ke rajanya ya, bahwa sudah memang benar kalah gitu. Digantikanlah oleh ngeri sekali ya. Jadi dipenggal gitu ya. Penggal kalau dulu. Sekarang kan mungkin kalah politik ya sudah kalah, mungkin uangnya habis, mungkin ya seperti itulah. Sekarang ini dipenggal moralitasnya. Nama baiknya dipenggal, Guys. Ya, jadi habis, buruk ya. Ya itu. Kalau dulu memang simbolnya seperti itu. Ketika seorang panglima itu kalah, ya simbolnya harus diantarkan kepalanya itu. Diantarkan kepalanya. Ya, digantikanlah seorang putranya beliau, Sunan Kudus. Dan sekaligus Sunan Kudus juga menggantikan posisi ayahnya ketika ada di Masjid Demak. Masjid Demak. Ya, dulu kan ayah juga seorang pengurus di masjid tersebut. Jadi gantikanlah juga Sunan Kudus. Berarti waktu itu masih berkecamuk ya antara konflik Majapahit dengan kerajaan Islam gitu. Ya memang bergesernya memang di eranya Sunan Kudus ini yang terakhir. Sebelum benar-benar Demak ini sudah menjadi kerajaan Islam, meruntuhkan Majapahit. Jadi memang dari Sunan Giri, setelah itu dilanjutkan Sunan Ngudung, yang terakhir memang Sunan Kudus ini yang bisa membawahi beberapa kabupaten untuk diajak perang melawan Majapahit. Ini Sunan Kudus ini termasuknya. Berarti termasuk penyebarannya keislaman di zaman Sunan Kudus ini lewat jalur politik dengan peperangan juga, Gus ya? Kalau di eranya Sunan Kudus memang situasinya seperti itu dulu. Jadi untuk merebut kekuasaan Majapahit, banyak peristiwa perang yang dipimpin oleh Kerajaan Demak pada waktu itu. Walaupun tidak semuanya, tapi Sunan Kudus terjun langsung dalam memimpin perang. Baik Gus, menarik sekali ya seorang Sunan Kudus yang juga mewarisi perjuangan seorang ayahnya sebagai panglima ya. Tapi tadi menarik penyebarannya juga terkait toleransi dari Sunan Kudus ini, Gus. Ini bagaimana nanti kita dengarkan setelah yang berikut ini.
Baik pemirsa, kita kembali lagi di program Kolbun Salim, tentunya bersama saya Iqbal Fatoni dan Gus Anas, masih tentang seri wali-wali di tanah Jawa yang menyebarkan Islam di Nusantara. Ya. Ternyata tadi sudah kita dengarkan bahwa Sunan Kudus ini selain seorang wali atau seorang tokoh agamawan di Demak sana, tapi beliau juga seorang pengusaha dan juga seorang panglima perang yang meneruskan ayahnya ya. Ketika dibutuhkan perang ya ikut perang ya, bukan hanya di belakang layar saja ternyata. Dan kemudian menarik tadi sempat disinggung di awal bahwa ada strategi-strategi dakwah dari Sunan Kudus ini yang membuat orang-orang Demak atau Kudus khususnya ini begitu cinta dengan Sunan Kudus ini. Sebenarnya apa ini Gus? Strategi dakwah Islam Nusantara yang dipakai oleh Sunan Kudus ini Gus? Oke, terima kasih Gus Iqbal. Jadi di samping tadi sudah kita sebutkan beliau itu juga panglima perang. Jadi Sunan Kudus ini sebagai pembisnis atau saudagar. Pada waktu itu beliau ini sudah apa istilahnya ya? Bisnis itu bukan hanya di wilayah Jawa, tapi sudah memasuki India dan juga di beberapa daerah di dagang itu Gus ya? Ya, berdagang. Jadi beliau ini berdagang, jadi intinya bisnis ya, dagangnya apa itu masih. Nah, jadi beliau ini di Timur Tengah juga mempunyai jaringan bisnis. Jadi dengan jaringan bisnis ini beliau juga mensiarkan agama. Jadi bukan hanya siar melalui perang, tapi beliau juga siar melalui bisnis dengan tokoh-tokoh pembisnis ini. Jadi ini makanya di era beliau ini cukup luas cakupannya karena memang memanfaatkan mitra-mitranya bisnis ini, satu itu. Dan juga Sunan Kudus ini juga mempunyai jiwa patriotis ya yaitu beliau ini sebagai seorang pemimpin yang bukan hanya menunggu laporan dari bawahan. Jadi beliau ini langsung turun langsung ke masyarakat. Oh, gitu. Iya, turun langsung ke masyarakat, melihat kondisi masyarakat seperti apa pada waktu itu. Makanya banyak strategi, termasuk yang paling banyak strategi yang kita baca di banyak sejarah, sampai saking beliaunya ini sangat toleransi. Jadi sampai sekarang ini di sana ketika kurban Gus ini tidak menyembelih sapi Gus. Tidak menyembelih sapi. Sampai sekarang. Kenapa itu Gus? Ya karena memang pada waktu itu kan masyarakat masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Pada waktu itu sapi ini sangat dimuliakan. Ya sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan. Ya sangat dimuliakan. Jadi beliau sampai menghargai tradisi di masyarakat untuk kurban itu yang dikorbankan tidak sapi, yaitu berupa kambing, berupa kerbau. Nah itu unta tidak ada ya, unta tidak ada. Ya itu. Ini karena selain sapi. Ya selain sapi, walaupun kan sapi sekarang boleh saja, tapi pada waktu itu memang tidak dilakukan. Tapi sampai sekarang di Kudus itu masih dilakukan. Ya sekarang banyak yang tidak melakukan itu, karena memang sudah tradisi sudah lama. Ya. Tapi masih ada yang berpegang teguh untuk wah ini ajarannya Sunan Kudus ada ya. Ya kalau di daerah Kudus masih banyak yang korban kerbau. Walaupun ada sebagian yang sudah mulai sapi sudah ada, tapi kalau di sini kan jarang Gus ya. Kita kalau pas Idul Adha ya pasti kalau nggak kambing ya sapi. Ya, tapi kalau di sana itu kebanyakan kerbau malah. Berarti sangat menjaga itu ya supaya tidak ada gesekan dengan agama lain. Ya termasuk dengan sapi itu termasuk biar masyarakat ini pendekatannya juga nyaman karena beliau juga ingin kenal Islam tapi tidak menghilangkan tradisi-tradisi yang ada, tapi tetap syariatnya itu dilakukan oleh beliaunya.
Nah ini, dan juga Sunan Kudus ini di samping ya termasuk masjid itu Gus, ini kan masjid ini ternyata itu bukan hanya di Indonesia yang bentuknya itu unik kan, Ya. tapi ternyata hampir di dunia tidak ditemukan bentuk yang sama seperti di Kudus ini. Ya, Arsitekturnya itu unik gitu unik, ya, menarik gitu, ya. menarik karena pada waktu itu masih banyak pura-pura, masih banyak apa namanya itu candi-candi itu kan masih banyak. Makanya beliau membangun masjid itu menyerupai Ya. candi itu ya, menyerupai candi-candi itu. Nah, memang Sunan Kudus prinsipnya yang penting fungsinya. Yang penting fungsinya. Yang penting fungsinya. Bentuknya ya Esensinya yang penting ya. Yang penting fungsinya. Karena memang pada waktu itu Sunan Kudus dakwahnya itu paling banyak dilakukan di masjid. Karena alasannya dengan dakwah di masjid ini tidak ada sekat, Gus. Jadi orang kaya dengan orang yang biasa-biasa itu sama, duduk bersama, sejajar bersama ya, gitu. pejabat dengan rakyat bersama. Makanya pada waktu itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid. Jadi Sunan Kudus ini juga mengakomodasi ya, artinya beberapa budaya-budaya di daerah Kudus, termasuk nilai toleransi tadi sangat kuat di Kudus dengan menjaga hewan yang disucikan oleh umat Hindu ya. Yang katanya Gus tadi sampai sekarang itu ya masih ada orang yang menjaga tradisi. Masih banyak. Artinya toleransi ini sebenarnya ya sejak dulu ini sudah digaungkan Gus ya. Ya memang pendekatannya pada waktu itu Wali Songo termasuk Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus ini walaupun beliau ini mempunyai sosial yang tinggi, tapi juga tegas dalam berperang, berani dalam berperang. Memang Sunan Kudus itu sangat memperhatikan masyarakat. Makanya juga Sunan Kudus juga bisa tembang, juga bisa alat musik, juga bisa. Jadi memang pada waktu itu seorang dai bukan hanya ngaji, menyampaikan dalil-dalil saja, tapi pada waktu itu juga ngomong, Gus. Jadi masyarakat yang pada waktu itu senangnya apa, yaitu polanya sama sebenarnya dengan wali-wali sebelumnya itu. Rata-rata itu ya apapun medianya yang penting ya untuk dakwah begitu. Hampir sama, tapi memang dari eranya kan beda. Jadi Sunan Ampel itu kan abad 14 kan ini. Kalau Sunan Kudus ini beliau wafatnya sudah abad 15, Gus. Jadi sudah memang eranya sudah beda. Iya, kalau secara dakwahnya sebenarnya mirip-mirip. Cuma hanya melanjutkan seperti itu. Tapi secara politik gimana, Gus? Lebih waktu Sunan Kudus itu lebih. Kalau Sunan Kudus memang atau relatif lebih damai. Agak pergantian, Gus, pada waktu itu. Ketika Majapahit ini mulai banyak kan kerajaan-kerajaan pada waktu itu yang mau memisahkan dengan Majapahit. Akhirnya banyak juga kerajaan yang sudah menjadi Islam. Jadi pada waktu itu Sunan Kudus ini benar-benar ingin merebut pengaruh dari Majapahit. Jadi memang dilakukan perang pada waktu itu. Apakah Majapahit itu selesai waktu zaman Sunan Kudus itu? Ya tidak semuanya, Gus. Masih ada sisa kecil-kecil itu. Tapi termasuk yang terakhir di Kediri itu kan, yang besar kan di Kediri itu pusatnya. Setelah itu kan di Kediri, ya termasuk Sunan Kudus ini yang ikut merebut kekuasaan di Kediri. Walaupun sempat kalah juga. Jadi setelah ayahnya wafat, gugur, Sunan Kudus tidak 100% menang. Iya, untuk merebut pengaruh dari Majapahit. Baik, Gus. Jadi ternyata Sunan Kudus ini kalau di lagu-lagu itu kan terkenal toleransi nih, gitu Gus ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa sampai menjaga hal yang sangat sensitif bagi agama lain, yaitu sapi yang disucikan oleh umat Hindu ini dijaga betul oleh Sunan Kudus supaya tidak disembelih oleh orang-orang Islam ketika berkurban, kira-kira gitu. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang berikut ini.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara program Kolbun Salim di Nasional Televisi tentunya ya. Bersama saya Iqbal Fatoni dan Gus Anas. Masih dengan seri-seri Wali Songo. Jadi ini menarik Gus, Sunan Kudus tadi. Kudus itu terkenal dengan sekarang Al-Quds, Kudus. Kalau di Palestina sana ada Al-Quds ya, Masjidil Aqsa. Iya, memang ada kaitannya itu. Iya, kalau di Indonesia kita juga punya ini. Al-Qudsnya kita, Masjid Demak ini. Masjid Kudus ini ya. Iya. Ini kenapa bisa sampai terkenal itu, Gus? Jadi tadi sudah disebutkan banyak hal, kira-kira tradisi-tradisi menarik apa dari Sunan Kudus yang kemudian menjadikan Al-Quds atau Kudus ini begitu luar biasa? Iya, jadi memang ada kaitannya dengan Al-Quds tadi ya. Jadi memang saking cintanya beliau di Palestina itu, memang pada waktu itu pernah sebenarnya mau diberi nama Al-Quds karena memang di Jawa ya susah nih Al-Quds ya, artinya yaitu lebih gampangnya Kudus gitu aja lah. Sebenarnya tujuannya ya sama-sama tempat ibadah, kepinginnya seperti itu. Jadi banyak tradisi yang ditinggalkan oleh Sunan Kudus itu yang pada waktu itu, kalau sekarang ini siaran sebelum puasa itu Gus, kan kita nunggu pemerintah ya, ada di TV, nunggu ada informasi, dicek apa namanya itu dengan cara pengumuman itu kan. Kalau dulu itu menariknya Sunan Kudus itu setiap mau menjelang puasa itu ada pasar rakyat, Gus. Jadi bazar ya, di sekeliling masjid itu ada bazar. Mungkin sampai sekarang masih ada. Cuma kita belum pernah ke sana pas mau mau Ramadan. Tapi sampai sekarang informasi ada. Jadi sebelum puasa itu ada bazar, ada istilahnya ada hiburan rakyat. Di situ fungsinya pada Sunan Kudus dulu itu hanya untuk memberikan informasi bahwasanya besok masuk bulan puasa. Ya itu. Dulu kan tidak ada TV, Gus, tidak ada TV, tidak ada Facebook, tidak ada media sosial. Jadi sampai sekarang kan juga oleh masyarakat Jawa di tradisinya itu masih ada. Sebelum puasa itu kan ada selamatan namanya itu? Grebek Ramadan itu ada itu ya. Kalau dalam Jawa itu namanya ada itu sampai sekarang ada. Terutama memang. Ya kita ada masyarakat NU ini. Awal itu ya. Ya memang seperti itu, tapi itu uniknya ya ada pasar rakyat itu. Kalau sekarang ada meningkatkan pasar malam, ekonomi masyarakat ya. Jadi di situ ada hiburan, mungkin ada wayang-wayang juga. Ya itu memang media untuk rakyat atau masyarakat berkumpul di wilayah masjid itu untuk menunggu informasi bahwasanya besok puasa apa tidak. Nah, itu sampai sekarang juga ada. Ya termasuk Maulid Nabi ini juga perayaan ini juga peninggalan Sunan Kudus ini pada waktu itu. Karena memang Sunan Kudus ini mulutan ya kalau di sini ya. Iya, di Banyuwangi muludian. Ya, muludian. Dan dok-dokan itu ya. Iya, dok-dokan. Ya, kalau di sana memang itu sejak Sunan Kudus itu sudah bukan sosialisasi tapi dilakukan, dimeriahkan. Makanya sampai sekarang ini tradisi itu juga sangat meriah. Bahkan ada di beberapa wilayah itu meriahnya pada bulan Maulud itu mengalahkan Idul Fitri, Idul Adha gitu. Saking meriahnya ya. Ya. Makanya saya pernah itu dulu di wilayah Banyuwangi. Jadi di wilayah Banyuwangi itu kalau kita selamatan, Gus, itu biasanya kan pulang bawa berkat. Isinya kan ayam, mungkin kan berapa potong gitu ya. Tapi saking ini cintanya di bulan tersebut, jadi yang dibawa pulang itu setiap satu orang bawa ingkung satu. Bawa ingkung satu ya. Bahkan ada yang bawa dua. Kemarin saya itu dulu acara di daerah Kabat itu. Di Kabat. Jadi ketika pulang itu orang itu bukan hanya bawa berkat yang tapi bawanya ingkung ya. Ada yang bawa dua, ada yang bawa tiga. Encean gitu. Encean itu, Gus. Biasanya kita dapat pahanya aja ini. Iya, kalau hari-hari biasa. Tapi kalau pas waktu itu orang satu bisa bawa dua ingkung. Ya, ini mengajarkan
sedekah juga itu Gus ya. Sedekah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak hal tradisi yang sangat dikuatkan pada Sunan Kudus. Memang beliau ini sangat kompleks, jadi bukan hanya pendakwah. Jadi kalau ngomongkan dakwah, beliau ini sangat lengkap, mulai dari fikih, tauhid, semua lengkap, tasawuf, semua lengkap yang diajarkan pada masyarakat. Makanya banyak ada sejarah perselisihan antara Sunan Kudus dengan Syekh Siti Jenar. Ya. Kalau Syekh Siti Jenar ini fokus hanya syariat Islam aja yang diajarkan. Nah, sedangkan Sunan Kudus ini di situ juga syariat Islamnya diajarkan, toleransinya juga diajarkan. Jadi menyesuaikan kebutuhan lingkungan, kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Makanya perselisihan itu juga sempat tegang, sempat kuat kan pada waktu itu karena memang perbedaan dakwah saja. Bukan itu waktu Sunan Kudus ya sampai dieksekusi itu sesi Ya, Jenar itu. karena memang salah Ya, satu. apakah waktu Sunan Kudus juga itu? Iya, gitu. Sunan Kudus karena kan wali yang paling sepuh ya, usianya itu kan Sunan Kalijogo. Jadi di eranya Sunan Kudus gitu ya. iya, Sunan Bonang ketemu, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus juga ketemu. Ya juga Sunan Kudus sebagai takmir masjid ya, apa istilahnya ya, imam masjid di Demak, juga sebagai panglima, makanya juga ikut andil untuk menghakimi Syekh Siti Jenar. Walaupun sebenarnya Syekh Siti Jenar ini juga kelompok, termasuk perkumpulan para wali. Itu, tapi karena memang pada waktu itu terlalu kenceng, akhirnya merasa ini tidak sesuai, akhirnya dihukumlah sama forum wali-wali itu. Mungkin ya takut karena ada berbagai hal yang mungkin bisa mengakibatkan sesuatu yang dinilai oleh banyak masyarakat buruk, mungkin ya. Iya, betul. Karena memang pemerintah waktu itu dieksekusi. Karena memang kalau tingkatannya Syekh Siti Jenar ya ada benarnya ketika sholat tidak dilakukan dengan syariat, karena kan tingkatannya sudah tingkatan menyatu. Tapi kalau masyarakat kan tidak boleh. Kalau sholat ya pakai sesuai itu syariat. Kan membahayakan nanti dikira wah tidak usah sholat, pokoknya saya ingat aja udah sholat. Iya. Sholatnya di atas daun. Ya kalau tingkatannya sudah di atas, ya namanya sudah tingkatan istimewa ya menyatu kan seperti itu ya. Ini ya, tapi itu salah menurut para wali, ajarannya tidak benar. Kemudian Gus, bagaimana Sunan Kudus ini hubungannya dengan tadi Sunan Ampel ya, sebagai tadi cucu. Iya. Cucu. Kemudian ada hubungan enggak waktu itu kayaknya dengan Sunan Syarif Hidayatullah? Katanya ada keturunan dari Mesir juga itu, Gus. Ya, kalau Sunan Ampel itu kan putra dari Syekh Ibrahim Asmarokondi. Lah, adik atau kakak itu ya, Syekh Ali Murtado yang di Gresik. Lah itu mempunyai putra yaitu Sunan Ngudung. Kalau Sunan Ampel itu mempunyai putra Sunan Bonang. Nah, kaitannya yaitu ketemunya. Jadi ketika sejarah itu dibicarakan ada silsilah dari Mesir, ya ketemunya dari Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi itu. Jadi satu silsilah sebenarnya. Tapi kalau dikatakan Wali Songo itu semuanya masih ada keturunan dari Rasulullah SAW, itu nanti ya ketemunya. Iya. Ya ketemunya ya dari antara Mesir, dari India aja jadi satu, dari Campa itu sebenarnya dari juga Ibrahim Asmarokondi tadi berarti ya. Iya. Ini kalau katanya Mbah Maimun itu termasuk salah satu barokahnya tanah Jawa itu ya, walaupun Wali Songo itu keturunan Rasulullah, tapi ya sudah dicampur aja dengan orang-orang Jawa sampai enggak tahu ini keturunan Rasulullah apa tidak. Ya, campur aja semua. Karena memang sangat luwesnya para wali beliau.
Baik Gus, kita lanjutkan obrolan kita tentang Sunan Kudus setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Nasional Televisi, tentunya di program Kolbun Salim, masih membahas tentang wali-wali tanah Jawa. Sekarang tadi membahas tentang Sunan Kudus, ya, seorang sunan yang begitu wirai, atau menjaga kehormatannya beliau, dan juga seorang yang terkenal rendah hati, tawadhu, dan juga yang paling terkenal adalah tadi toleransinya. Itu yang harus kita contoh, ya. Bagaimana kita tidak melulu dan harus selalu menghakimi orang yang berbeda dengan kita tanpa kita melihat atau mencoba mendekati dan mengerti terlebih dahulu. Nah, ini yang dilakukan Sunan Kudus tadi. Didekati dulu, diambil hatinya, ketika sudah dapat nanti enak diajak ngobrol, diajak kemanapun ini bisa. Kira-kira begitu Gus, ya. Nah, ini apa ini yang bisa diambil dari perjuangan Sunan Kudus ini Gus, untuk kita terutama anak-anak muda atau orang tua yang punya anak-anaknya ini Gus? Iya, jadi Sunan Kudus ini seorang saudagar kaya raya. Beliau juga seorang imam masjid, dan beliau juga seorang panglima perang. Jadi beliau ini juga pemimpin negara. Dua negara ini kan kabupaten, itu kan negara Gus, ya. Pemimpin negara. Juga beliau ini seorang pendakwah. Jadi lengkap. Jadi beliau ini bisa memposisikan di mana beliau ini bisa menjadi manfaat lah, gitu aja, karena memang beliau ini dimanapun manfaat. Jadi ketika kita sekarang berjuang di era yang sekarang, jadi seimbang antara perjuangan secara ikhlas, tapi juga kita jiwanya juga jiwa pekerja keras. Jadi ketika kita wis ngomong ikhlas, yang ditinggal itu sudah ada yang lah Gus, ya. Jadi secara ekonomi juga kuat. Beliau ini juga sangat toleran, jadi melihat situasi di masyarakat itu tidak harus dihakimi. Ini 100% salah. Ya, memang salah, tapi itu diarahkan yang lebih baik seperti apa. Ya ini. Dan tidak pernah Sunan Kudus ini menghakimi. Ini tidak sesuai syariat, tidak boleh. Tidak. Mesti selalu diarahkan. Ya, termasuk menyembelih sapi itu enggak boleh. Itu sudah, kalau sekarang di India itu menyembelih sapi hukumnya mati, Gus. Mungkin dulu kan seperti itu. Dihukum mati, ya? Mati di India itu. Siapapun yang sengaja menyembelih sapi itu mati. Ya, kita lihat di YouTube itu. Ya, terus siapa yang menabrak tanpa sengaja itu dendanya luar biasa. Ya, dulu memang sangat dikultuskan sapi. Makanya Sunan Kudus tidak pernah menyuruh berkorban sapi, walaupun kan boleh itu. Iya. Boleh. Tapi tidak pernah. Ya, ini adalah suatu toleransi beliau sangat luar biasa. Selama masih ada solusi lain, ya. Nah itu, kenapa ya? Yang tidak menabrak syariat, solusinya. Itu. Beliau juga seorang pemimpin, tapi yang tidak hanya memerintah dalam arti pemimpin yang tidak menunggu informasi dari bawahannya. Jadi di situ kan ada menteri-menterinya, ada kepala dinas. Beliau langsung terjun sendiri melihat kondisi masyarakat seperti apa, langsung diskusi dengan masyarakat, langsung ke bawah, ya. Langsung ke bawah. Jadi ketika sudah ada masalah dan solusi, tinggal merintah saja menterinya. Ini kurang ini, kurang gini, seperti itu. Artinya harus mengetahui masalahnya apa, ya, dengan langsung turun ke bawah, ya, tanpa jarine gitu. Jarine, karena kan sekarang ini melihat survei, ya, survei ini kan survei orang lain. Iya. Ya, kadang survei ini juga jadi salah ya, kalau nggak dicek, ya. Bisa saja karena kan diburu-buru waktu, karena kan tidak. Ya, kalau Sunan Kudus pada waktu itu langsung selesai ngopi dengan masyarakat. Nah, ini sangat luar biasa, Gus. Makanya kita penting untuk
mempelajari semua perjuangan para wali. Jadi termasuk wali-wali yang lain. Dan Sunan Kudus ini sampai sekarang masjidnya masih berdiri tegak, Gus. Walaupun setelah Masjid Kudus ini ternyata tidak ada lagi yang berani menyontoh Masjid Kudus ini sampai sekarang ini. Karena memang ini juga enggak tahu apa enggak berani apa enggak bisa nyontoh seperti itu. Karena memang kalau secara bentuk masjidnya hampir menyerupai apa namanya, Gus? Candi-candi itu kan. Makanya Sunan Kudus sendiri juga pernah ya itu tadi disampaikan. Ya yang penting kan fungsinya masjidnya. Soal bentuknya ini ya dibentuk. Yang penting tidak karena ada waktu itu berhalanya. mungkin yang menarik perhatian masyarakat adalah bentuknya seperti itu. Iya, memang Kira-kira tempat masyarakat, ibadahnya kan ya seperti itu dulu. Iya. Tapi ternyata kan di dalamnya sholat, Gus. Iya, Enggak. ternyata dalam sholat. Kan sholat. Mungkin kalau waktu itu dibuat kayak Masjidil Haram gitu, mungkin masyarakat ya Bingung ini tempat apa tempat ini? apa ini, Iya. nggak mau masuk ya. Nggak mau, ini tempat apa Dia kira-kira? harus menyesuaikan juga kesenangan orang-orang ini. Ya sampai kan banyak, Gus, di wilayah-wilayah masjid itu sampai sekarang kan ada apa namanya itu, biasanya ada tempat nongkrong-nongkrong, apa istilahnya? Di wilayah masjid itu kan ada apa namanya, Gus? Serambi-serambi gitu. Bukan atau di depannya itu kan banyak, seperti contoh di gazebo gitu. bukan di Banyuwangi ini kan depannya itu Taman Belambangan, apa namanya istilahnya? Ya kan banyak. Di Blitar juga sama, juga ada taman-taman seperti itu. Memang masjid di samping untuk ibadah, memang untuk masyarakat berkumpul. Pusat kegiatan masyarakat. Iya, lah. kegiatan masyarakat apa? Supaya dekat dengan masjid ya. Iya. Jadi ya sudah sejak dulu ketika ada hiburan, ya di depannya masjid itu boleh hiburan. Hanya masjid itu mendekatkan ya, bukan Mendekatkan. menjauhkan. Bukan. Ya, ini adalah kreativitas para wali-wali. Iya. Jadi banyak sampai sekarang di depan masjid, khususnya Masjid Jamek yang di kabupaten itu mesti depannya ada taman-taman seperti itu untuk berkumpul. Sunan Kudus ini kan kalau ya zaman sekarang kita katakan santri lah ya. Ya. Ini banyak orang yang sekarang ini agak menstigma santri, Gus. Santri ini enggak ngapain kita mondok nanti enggak jadi apa-apa gitu kan. Itu gimana, Gus? Ya, Menanggapinya. nggak jadi apa-apa atau apa-apa bisa. Gitu Ah. ya. Karena santri ini sudah diajarkan apa-apa bisa. Bahkan menjadi pengusaha bisa. Menjadi yang tidak punya usaha juga bisa, Gus. Jadi antara tidak bisa apa-apa dengan bisa apa-apa ini bisa beda tipis. Beda tipis ya. Beda tipis, Gus. Karena memang di pesantren itu apa yang tidak diajarkan terkait mandiri. Di semuanya dilakukan secara mandiri. Setelah pulang, beliau mau jadi pengusaha, mau jadi kiai langsung, mau jadi apa lagi itu sudah politisi, itu juga sudah siap. Bisa ya. Iya. Soalnya kadang kan kalau ada santri yang kemudian terus ya katakan tidak mampu untuk menafkahi keluarganya, itu yang disalahkan stigma santrinya. Begini santri ini nggak mau kerja. Ya kalau seperti itu sejak jangan zaman disalahkan santrinya ya. Bukan, Gus. Itu Ya, berarti personalnya aja berarti ya. ya semua orang yang mampu tidak mampu itu bukan hanya santri. Iya. Yang sudah Yang sarjana pun mungkin ya juga kesulitan juga itu loh. Artinya antara tidak bisa apa-apa dengan bisa apa-apa, nerima sebagai apa-apa, ini juga beda tipis. Jangan-jangan santri itu menjadi yang orang kaya mampu, menjadi orang miskin juga tidak menghilangkan santrinya. Ya ini kan beda tipis saja. Kalau kita ngomong, wah iki peh mondok engko aja gak bisa kerja. Nah, jangankan yang mondok, yang S1 aja juga banyak kan seperti itu. Jadi tidak bisa dikaitkan. Iya. Artinya itu ya personalitas seorang aja lah ya. Ya itu tidak bisa dikaitkan antara santri. Nyatanya santri udah sampai yang jadi presiden udah ada kan ya. Kalau itu kan tidak bisa dikaitkan. Tidak bisa. Tapi yang jelas santri itu siap dalam kondisi apapun. Siap ditugaskan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Bisa disurvei. Bisa ditugaskan dalam bentuk apapun. Soal nanti santri itu siap dalam keadaan gak rapi-rapi. Iya, gak rapi-rapi. Itu gak siap. Iya, artinya kalau kita tadi kembali ke Sunan Kudus, bukan hanya santri ya. Iya, Siapapun kita orangnya, selama kita itu
bermanfaat, ditempatkan dimanapun kita harus siap menjadi yang itu bermanfaat. poinnya manfaat itu, Gus. Jadi santri itu tidak ada kaitannya dengan nanti nyantri tidak bisa apa, tidak ada kaitannya. Yang penting ketika sudah siap jadi santri, lulus jadi santri, siap manfaat dalam bentuk apapun. Baik Gus, terima kasih banyak. Semoga pelajaran dari Sunan Kudus tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan jangan sampai melupakan sejarah bahwa leluhur-leluhur kita yang sudah mengantarkan kita pada zaman sekarang ini juga berjasa, yang harus terus kita ingat dan terus kita kirimkan doa semoga menjadi berkah bagi kita semuanya. Terima kasih. Kami Iqbal Fatoni dan Gus Anas pamit undur diri. Insyaallah kita bertemu di segmen dan acara nasional televisi selanjutnya di Kolbun Salim tentunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.